pada saat ayahku meninggal itu memang pas masa aku ngangkat-ngangkat itu aku masih tertidur sebenarnya. Nah, pas tertidur itu aku memang mimpi ayahku ya udah nggak ada. Terus di mimpi itu aku doang tuh yang tahu. Dan halo guys, selamat datang di channel @apokalips11 lagi. Subscribe ya. Terima kasih buat saudara-saudara di luar negeri yang sudah menonton video ini. Malaysia, Hong Kong, Indonesia terutama ya. Oke, salam kenal ya guys ya. Oke, kita langsung gas interview dengan anak-anak dari Ki Jogobodo yang akan menceritakan bagaimana kronologi meninggalnya. Dan sekarang katanya banyak yang pansos karena pengen terkenal dengan menumpang nama Ki Jogobodo alias Ki Jogo Stupid. Oke. Selamat menyaksikan video ini. Jangan di skip biar nggak salah paham. Langsung kita gas. Mungkin kamu boleh diceritain nggak sih kronologis almarhum? Oke. Jadi ayah itu waktu hari dimana ayah nggak ada itu paginya kita dari pihak keluarga tuh mandiin itu sekitar jam 9. Lalu dari jam 9 itu ayah dijemur di luar di kursi gitu, kita dudukin gitu digini. Terus tiba-tiba menjelang jam 10 tuh ibu manggil, "Ayo kok masukin ayah yuk." Terus pas aku lihat ayah kayak nafasnya udah pendek gitu kan. Terus dari pihak keluarga masukin ayah ke dalam. Napas di dalam tuh udah nggak ada mungkin ya. Udah dicek nadi segala macam udah nggak gerak. Sebenarnya ayah itu penyakit apa sih? Ayah tuh ada penyakit riwayat darah tinggi sama apa? Kaki itu suka bengkak. asam urat itu. Asam urat. Itu udah lama. Iya, Itu kalau penyakitnya memang udah lama. Dari dulu memang aku suka minum obat penurun darah tinggi. Maksudnya kan emang aku ada darah tinggi kan. Nah, tapi mungkin belakangan ini karena usia juga, selain itu juga pola hidupnya ya. Pola makannya sih ayah tuh apa-apa dimakan. Jadi mungkin itu kemudian ya udah karena memang udah takdir jadi seperti itu. Kamu pas itu juga mention karena pernah mimpi sebelumnya. Satu hari Iya. sebelum itu atau Bukan malamnya. Oh, Jadi malam. pada saat ayahku meninggal itu memang pas masa aku ngangkat-ngangkat itu aku masih tertidur sebenarnya. Nah, pas tertidur itu aku memang mimpi ayahku ya udah nggak ada. Terus di mimpi itu aku doang tuh yang tahu. Dan tolong nih dijaga, aku dititipin sesuatu. Kemudian bangun-bangun udah pada panik kan. Pas bangun-bangun aku lihat, wah aku cek ayahku, sepertinya ini udah nggak ada gitu. Aku bilang ke ibu aku, ini udah nggak ada. Di mimpi itu dititipin apa? Aku mimpinya dititipin koper warna hot pink, isinya ada dokumen-dokumen gitu. Tapi kalau misalkan tadi kamu juga mention masalah titipan gitu kan, apa sih sebelum ayah nggak ada yang dipesankan dari ayah itu pada saat itu tuh apa sih? Ayahku selalu berpesan untuk nggak meninggalkan sholat dan tetap jadi orang baik, seperti itu sih. Sama yang terpenting tuh akur sama keluarga satu sama lain. Ayahku sering berpesan itu, sama tolong dijaga aja apa yang udah Sasti punya, maksudnya segala ilmu, pengetahuan jangan sampai disalahgunakan. Tapi dengan kejadian ini gitu kan, ayah berpulang, apakah keluarga jadi semakin erat gitu dengan maaf istri-istri sebelumnya itu gimana jadinya? Wah, itu kita nggak tahu ya, karena nggak ada satupun juga yang menemani ayah. Bahkan ketika ayah sakit pun itu muanya tuh ibu aku, nggak ada istri dari yang lain. Udah dikabarin tapi juga nggak tahu sampai sekarang. Oke, berarti Kalau penyakit darah tinggi kan sebenarnya udah dari Bawaan. dulu bawaan, kadang kambuh kadang enggak. Udah beberapa kali kan kontrol juga, sering kontrol ke rumah sakit. Cuman kalau misalnya emang parahnya itu 40 hari 40 hari terakhir. terakhir itu sebelum 40 hari terakhir sebelum ayahku meninggal tuh memang ngedrop gitu. Tadi kamu juga mention ya masalah koper itu. Itu Iya. kamu pernah mempertanyakan gak sih maksudnya pada circle keluarga itu apa sih sebetulnya yang dipesankan kira-kira gitu? Karena kita pernah diskusi ya sama keluarga, ini apaan sih, soalnya warnanya hot pink gitu kan, lucu. Terus mungkin itu adalah pertanda ini adalah amanah di dunia hiburan mungkin, karena kan emang aku sama Ayah sering cerita-ceritakan dan relate juga sama jurusan kuliah aku. Mungkin ini amanah dari Ayah untuk yaudah coba terusin aja nih karirnya Ayah mungkin atau gimana. Nah, tapi sebelumnya ayah kamu pernah ngomongin nggak sih tentang masalah ya di dunia hiburan, apakah kamu harus
lanjutin dia di dunia hiburan atau mungkin Oh, ayahku tuh nggak pernah ngatur. Ayahku bilang lakuin apa aja yang kamu seneng. Yang di sini ayah cuma bisa support, cuma bisa dukung gitu dan fasilitasin apa yang kita mau. dan kamu mau ke dunia hiburan atau Kita lihat sesuai dengan arus aja, deh ikutin arus aja. Tadi mau balik lagi, tadi kan mention masalah keluarga gitu kan. Iya. Memang yang ngurus dari keluarga kalian benar-benar full gitu kan. Full itu ibu aku. Itu pas itu kamu pernah mempertanyakan nggak sih, maksudnya memang kemana gitu loh, pada saat akhir hayat pun nggak ada, mungkin nggak menemani, itu kekecewaan apa sih yang kalian pendam gitu melihat ini ayah udah nggak ada pun masih nggak ada loh gitu. Kalau nanyain sih enggak ya, karena emang dari dulu emang jarang aja ketemu. Jadi kalau justru kita bersyukur, maksudnya dengan nggak ada, misalnya nggak ada keluarga lain yang ikut campur, kita dari pihak keluarga itu lebih dekat gitu, lebih dekat sama ayah, lebih dekat sama kakak adik, lebih dekat sama ibu gitu sih. Jadi kamu sendiri nggak mempertanyakan kemana gitu ya, kayak saudara-saudara kamu yang memang ayah juga nggak mempertanyakan nggak sih kemana gitu? Sebenarnya sih lebih kayak bukannya kesel atau marah, lebih kayak ya udah mungkin mereka punya urusannya masing-masing, punya urusannya masing, gitu aja sih. kalau mungkin dari kerabat atau sahabat ada nggak ketika ayah lagi sakit? Jujur jarang. Memang kalau misalkan ada orang nih yang komen, yang ngomong saya ketemu Aki bla 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 bla, nah itu bohong. Orang jelas-jelas ayahku sama ibu aku sama keluarga kita bareng-bareng kok di akhir hidup. Ayah pun nggak ada satupun misalkan teman yang emang nemenin gitu, memang dari kita aja, seperti itu sih. Mungkin kalau misalkan ada yang ngomong deket sama Aki nah Pret. Pret, maaf ya. Oh, pas lagi di kondisi seperti itu nggak ada. Oh, itu tidak ada. Paling Tapi dari ada keluarga juga kita. Teman-teman pengajiannya doang sih, Bang. Iya betul. Nah, karena kan memang ayahku 2 tahun belakangan ini memang bener-bener yang namanya investasi untuk akhirat itu dia jalanin banget gitu kan. Nah, itu titik baliknya dia kan 2 tahun terus. Sebenarnya enggak titik baliknya 2 tahun, tapi kayak perlahan. Ya kan Mas, kayak mungkin 5 tahun sebelum itu udah kayak kita tuh ayah tuh hijrah itu tuh perlahan, nggak ada yang di fase brok, bener-bener abrok gitu. Itu sebenarnya ada bedanya dulu atau mungkin dari ke kamunya atau gimana? Oh iya tentu. Ketika ayahku udah meninggalkan dunia paranormalnya itu, ayahku jadi lebih sayang sama keluarga, jadi lebih dekat dan lebih hangat sih. Tapi pernah dipertanyakan nggak, misalkan kan kalau kamu sendiri memang tidak ada keinginan untuk ke paranormal, kalau untuk kamu sendiri ada nggak kayak keinginan untuk melanjutkan hal seperti itu? Nggak ada sih. Dan aku juga baru tahu ternyata kemarin tuh pas ayah udah nggak ada, teman-teman SMA-nya ayah kan ke rumah. Mereka cerita kayak katanya ayah pernah curhat sama mereka, walaupun ayah kayak begini, walaupun aku begini, tapi aku nggak mau anak-anakku kayak aku gitu. Lebih kayak makanya aku sekolahin anak-anakku sekolah Islam, aku kasih guru ngaji, aku kasih guru lah segala macam biar nggak kayak ayahnya yang dulu, tapi yang dulu ya gitu sih. Tapi gimana sih kamu di titik keluarga nggak ada, mungkin pada saat itu cuma keluarga inti doang, kerabat nggak ada, kalian harus saling menguatkan sampai hayat ayah nggak ada pun, gimana sih kalian cara untuk saling nguatin nih ayah sekarang udah nggak ada gitu, gimana? Kalau aku pribadi, aku selalu ngerasa, aku selalu percaya kalau misalkan kita bakal ketemu, kita bakal nyamperin ayah. Jadi kita tinggal nunggu giliran gitu. Saat ini ya udah kita lakukan apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan, misalkan ya amanah-amanah ayah kita jalankan, terus pesan-pesan ayah kita juga jalankan. Seperti itu sih, karena kan biar gimana pun juga manusia pasti akan kembali kepadanya. Ada nggak amanah ayah yang belum diselesaikan terus kalian terusin nih kira-kira untuk sekarang ini? Paling ini sih ngebuat rumah tuh jadi kegiatan yang punya kegiatan bermanfaat kayak pengajian segala macam. Dulu ayah mungkin pernah ngomong juga, ayah tuh pengen buat 99 masjid ya. Itu entah gimana, tapi pokoknya kalau misalnya ada waktunya dan ada budgetnya pasti kita kabulin sih. Ya, Pengennya begitu. Berarti diterusin sama anak-anaknya berarti? Iya. Iya dong. Kalian sampai sekarang masih teringat? Ya pasti masih teringat sih. Apa sih yang momen kalian bedanya pada saat di rumah? Kok nggak ada, itu apa sih momen yang bikin masih teringat? Apalagi kan kalian yang ngurusin gitu yang ya. full, Yang bener-bener full ngurusin itu apa sih? Coba dulu. Kalau dari aku kan emang aku tuh setiap malam tuh ayahku tuh temenin
teman curhat aku. Ayahku bener-bener, kalau yang curhat tuh bukan yang memihak atau gimana, tapi aku nampak realita aja gitu. Dan itu sih yang aku kangenin sampai sekarang, kayak kalau malam siapa yang aku peluk, siapa yang aku cium, siapa yang jadi tempat curhat aku. Itu sih, itu yang masih gimana nih caranya masih beradaptasi lah sama hal itu. Kamu Kalau aku lebih kangen apa ya, ngurusin Ayah sih, kayak mandiin Ayah, nganterin Ayah ke kamar mandi itu. Ya walaupun kadang-kadang apa, sebagai anak kan kadang-kadang kayak ayo dong Ayah, apa berat nih, berat, tapi kan sekarang waktu udah nggak ada ternyata kangen juga gitu sih. udah dimimpin belum nih? Sudah hampir seminggu ya? Iya. Sudah ada yang kayak nengokin nih kira-kira atau belum? Kayaknya kakak aku yang pertama deh pernah itu ada. mimpiin. Tapi kalau misalkan aku kan memang pas sebelum meninggal banget tuh. Nah sisanya aku masih merasa ayahku masih di sisi aku sampai saat ini, kayak ayahku masih sama aku aja. Jadi belum yang kayak wah bener-bener kesepian gitu. Tapi aku masih merasa ya ayahku masih sama aku nih. Tapi mama gimana sekarang? Udah lebih tenangan atau gimana untuk ngelewatin ini? Ibu sih udah lebih tenang, tapi yang bikin ibu sedih tuh anak-anaknya. Kayak adekku kan masih SMA gitu, kayak ini gimana ya ntar ke depannya. Sama ini sih yang bikin ibu sedih tuh, orang yang ngaku-ngaku dekat sama Ayah padahal waktu Ayah lagi sakit itu nggak ada sama sekali. Itu sih yang bikin sedih. Cuman kalau ikhlas ya insya Allah udah ikhlas. Nah itu kan ada beberapa orang ya yang mungkin di channel YouTube-nya atau di yang lainnya kayak ngaku-ngaku dekat, padahal itu tanggapannya seperti apa? Ansos. Itu aja sih. Kesel pasti kan, pasti kesel. Iya maksudnya aku udah nggak ada, kenapa masih begitu sih? Kamu juga nggak ngurusin ayah aku kan? Berarti kalian punya kekecewaan berat ya sama orang-orang yang memanfaatkan keadaan berarti. Apa yang kalian pengen, misalnya kan pengen ketemu kau untuk kayak jangan memperpanjang hal itu, pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Kalau aku nggak punya energi sih untuk ngurusin itu. Kalau Mas Po nggak tahu, mungkin dia kan emotian ya orangnya ya. Ini aja sih, paling kita pantau dulu ya, kita pantau, nanti lama-lama ya kita sliding. Maksudnya kalau misalnya udah keterlaluan nanti paling ada omongan lah, itu aja sih. Tapi yang orang-orang itu misalkan orang yang ngaku-ngaku, pernah nggak sih kayak ngehubungin ke kalian sekarang ini? Sekali, iya. Nggak ada. Emang nggak ada. Kita tahu kok siapa teman yang emang hubungin ayah, siapa yang menengokin ayah, kita tahu. Karena siapapun yang ke rumah itu pasti lewat kita, Mas. Ada nggak yang hal bikin kalian kayak ini terlalu parah banget sih? Misalnya konten apa atau omongan apa sih yang bikin ngelantur yang pernah kalian denger sampai sekarang? Yang sebetulnya nggak terima gitu mungkin. Aduh, aku sebenarnya ada tapi nggak enak ngomongnya. Ada deh pokoknya salah satu public figure lah. Nggak yang gede-gede banget, tapi ngelantur nih orang. Gitu. Bilangnya punya kedekatan berarti ya? Iya, padahal sih Biasa sama sekali. Berarti aku pengen mention masalah yang kayak candi dan lain sebagainya, itu sekarang yang ngurus anak-anaknya. iya betul, itu juga ayahku titipkan untuk istrinya, maksudnya ibu kita sama kita sih dititipin memang sebelum ayahku nggak ada itu. Berarti Iya nanti mungkin candi itu kalian mau mungkin kan tadi mau ada pengajian, mau di gimanain ke depannya? Ya belum, maksudnya rencana pasti belum ada sih, kan masih berduka juga, tapi ya kedepannya apa yang ayah pengenin, apa yang ayah impikan pengen kita kabulin sih tentang rumah itu. Sama sebenarnya memang candi itu kan ketika ayahku masih hidup pun kakakku memang punya usaha ya dari candi itu, jadi kayak masih diteruskan aja. berarti dilanjutkan lah berarti. Iya. Betul. Oke, berarti ini terakhir untuk kalian sendiri, kedepannya mau seperti apa? Ayah sedang ada, apa nih langkah yang kalian sekarang pengen tataan? Ladies first. Kalau aku mau mengutamakan pendidikan dulu, mau segalanya aku selesaikan dulu nih, kemudian ya itu deh berkarir dimanapun yang bisa fit sama aku gitu. Sama jaga ibu aku sih yang terpenting, jaga ibu aku dan adik-adik aku. Ya sama sih, aku kan lagi semester akhir juga, aku pengen cepat-cepat lulus lalu bekerja berkarya di dunia yang aku pengen, sama pengen jaga keluarga aja sih. Oke, mungkin terakhir juga dari boleh disampaikan nggak sih ke orang-orang yang ngaku-ngaku, mungkin mumpung ini sampaikan aja kesempatan. Luar emosi. Ya ini spesialis Mas Revo. Oh, jangan ngasih beban.
Kalau dari aku ya mendingan beres-beres rumah sana daripada ngaku-ngaku. Coba bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Jadi kamu sendiri kira-kira ada nggak? Mending ini aja, mending mancing aja, kayak nyari kegiatan yang lebih bermanfaat lah dibanding sok-sok tahu, sok-sok kenal deket sama ayah, itu sih. Ya, terima kasih ya guys ya sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel @apocalypse11. Oke, terima kasih dan arigato.